Negeri ini memanggilmu kawan, belajar Assalamualaikum Bu Aca. Waalaikumsalam, Bu Siti, silakan masuk, Bu. Bu Aca, apakah ada waktu hari ini? Ada apa, Bu? Saya lihat kok Ibu tampaknya sedih ya. Iya Bu, mohon maaf saya menjadi mengganggu waktunya Ibu nih. Tidak apa-apa, Bu. Begini Bu, saya butuh seseorang untuk dapat membantu saya memecahkan masalah saya Bu. Apakah Ibu bisa membantu saya? Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Dan apa yang Ibu inginkan dari pembicaraan kita hari ini, Bu? Sebetulnya saya ingin mendapatkan pemecahan masalah yang saya hadapi Bu. Jadi apa nih masalahnya yang bisa saya bantu? Iya, jadi jadi Bu Aca, beberapa hari yang lalu saya melakukan supervisi bersama pengawas. Di dalam supervisi itu saya mendapat teguran, Bu. Kok bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu Siti mendapat teguran dari pengawas tersebut? Iya, Bu. Kalau menurut saya sih masalahnya sepele, Bu. Jadi saya itu kemarin ditegur pada waktu supervisi. Proses mengajar saya yang dikritisi. Proses mengajar bagaimana, Bu? Kalau boleh tahu. Beliau itu tampak keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku paket, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu? Dan respon dari pengawas tersebut bagaimana? Ya, saya sampaikan ke beliau bahwa selama ini kalau saya mengajar itu saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, bisa dari buku referensi yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau tersinggung, Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Sekarang saya mau Iya. tanya sama Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan dalam belajar mengajar, Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi itu, Bu, saya mengajar itu menggunakan buku dari perpustakaan, kemudian menggunakan video, kemudian saya kadang mengajak anak-anak belajar di halaman. Yang penting menurut saya itu kan masih mengacu pada kurikulum. Jadi masih banyaklah yang lain metode yang saya gunakan, Bu. Mengapa Ibu Siti tidak menggunakan buku teks? Ya, karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu memudahkan anak-anak, Bu. Intinya kan masih mengacu pada kurikulum. Bukankah begitu sudah cukup ya, Bu? Wah, sebetulnya sih sudah bagus itu, Bu. Lalu bagaimana dengan hasil siswa ketika Ibu menggunakan sumber belajar itu, Bu? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu kan berbeda-beda dan juga gaya belajarnya juga berbeda-beda, Bu. Iya ya, Bu. Kok saya nggak kepikiran gitu ya, Bu? Selama ini sih sebetulnya ada beberapa anak yang masih hasilnya kurang maksimal sih, Bu. Nah, itulah Bu pentingnya menggunakan buku tes sebagai sumber belajar, Bu. Mungkin harapannya dari pengawas kemarin seperti itu, Bu, supaya Ibu Siti menggunakan sumber belajar dengan menggunakan buku teks. Kalau dipikir-pikir ada benarnya juga sih, Bu. Oh, setelah itu, setelah Ibu Siti bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang nih, Bu, saya Iya. sudah cukup merasa nyaman. Jadi resah, awalnya sih resah, Bu. Di rumah jadi kepikiran terus, pekerjaan yang di rumah juga jadi terganggu, jadi nggak nyaman, jadi terbengkalai. Oh, jadi lalu apa yang membuat Ibu Siti merasa tidak nyaman selama ini, Bu? Nah, itu dia, Bu. Sebenarnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena kata pengawasnya nanti beliau mau menyampaikan ke kepala sekolah. Nah, kan Ibu tahu nih, sebentar lagi kan aku juga mau kenaikan pangkat. Kira-kira bagaimana ya, Bu? Aku jadi kepikiran, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Jika saya dapat menyimpulkan ya, Bu. Jadi yang membuat Ibu merasa
sedih, tidak nyaman adalah pada saat di supervisi itu ya Bu. Tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian ketika pengawas mengingatkan Ibu Siti, Ibu memberikan argumen sehingga hal itulah yang membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikan kepada kepala sekolah dan akhirnya Bu Siti jadi kepikiran ya Bu. Nah, iya Bu, kira-kira bakalan dipanggil dari kepala sekolah enggak ya Bu? Kalau menurut saya ya Bu, untuk masalah Ibu Siti bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, Ibu harus siap menjelaskan masalah sebenarnya terjadi. Mulai dari saat disupervisi, pada saat Ibu ditegur oleh pengawas, pada saat Ibu memberikan argumen tersebut. Jika tidak ada teguran ya alhamdulillah ya Bu. Mudah-mudahan ya Bu. Dari yang Ibu Siti sampaikan tadi, lantas apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Barangkali beliau punya solusinya terkait masalah ini. Oh, lalu ada hal lain selain yang dilakukan itu? Saya juga akan menemui pengawas, Bu. Saya akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar, saya ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks sekaligus kalau menemui beliau, saya ingin berkomunikasi bagaimana sih proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar di kelas Ibu selanjutnya? Setelah ini mungkin saya akan memakai buku teks juga untuk sumber belajar yang utama. Walaupun nanti sumber belajar yang sebelumnya tetap saya gunakan juga sih, Bu. Wah, langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan Ibu. Alhamdulillah, Bu. Sekarang saya sedikit lega. Karena jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Alhamdulillah kalau begitu, kalau Bu Siti sudah merasa lega, lalu dari yang Bu Siti rencanakan tadi, komitmen apa yang Bu Siti lakukan untuk menjalankan rencana Ibu? Kalau hal itu sih Bu, dalam proses belajar mengajar tentu saya akan tetap mengacu pada kurikulum. Kemudian juga mematuhi aturan-aturan yang ada. Termasuk aturan pengawas tentang proses belajar mengajar yang harus menggunakan buku teks sekali Bu. Oh iya. Lalu dukungan apa yang paling dibutuhkan oleh Bu Siti untuk melakukan komitmen tersebut? Iya, saya akan mencoba berkomunikasi dengan Pak Fandi karena Pak Fandi kan mengajarnya di jenjang sampai C yang sama dengan saya. Jadi kami bisa sama saling mengingatkan. Nah, ini ide bagus sekali, Bu. Semoga masalahnya dapat terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu Siti dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang. Tidak dihantui lagi oleh rasa tidak nyaman ya, Bu. Amin. Terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih juga atas waktunya. Maaf sudah mengganggu Ibu. Semoga kita bisa menjadi guru teladan yang baik bagi anak-anak kita ya, Bu. Amin. Sama-sama ya, Bu Siti. Baik, Bu. Kebetulan saya ada jam di jam kedua. Saya permisi ya, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bu Siti. Waalaikumsalam, Bu Siti. Oke, terima kasih. Bu. Siap. Oh iya, oke. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Aca. Apa kabarnya hari ini Bu Aca? Alhamdulillah sehat Bu. Lagi santai ya Bu ya, boleh bergabung. Oh iya Bu, silakan mari. Kayaknya ada yang penting nih. Mari Bu, silakan masuk. Oh iya nih Bu. Saya tuh lagi bingung. Makanya saya mendatangi Ibu untuk curhat. Emangnya bingung kenapa, Bu? Sebetulnya saya bingung menghadapi siswa-siswi saya, Bu, di kelas. Emangnya siswa-siswi Ibu kenapa?
Oh iya Bu, begini Bu, setelah saya melakukan asesmen awal pembelajaran, ternyata saya menemukan ada beberapa siswa yang membacanya belum lancar Bu. Bahkan ada salah seorang siswa yang masih belum mengenal beberapa huruf abjad. Padahal kan mereka udah kelas 5 Bu. Oh, jadi bermasalahnya seperti itu, Bu Aca. Ya, jadi kalau begitu saya mau tanya nih, kira-kira pembelajaran seperti apa yang sudah Bu Aca lakukan? Oh, eh, tentunya saya melakukan kolaborasi dengan orang tua untuk mendampingi anak-anak mereka di rumah pada saat belajar. Selain itu, saya melakukan kegiatan literasi di awal pembelajaran dan juga saya memanfaatkan waktu 15 menit di jam istirahat untuk melatih anak-anak cara membaca, Bu. Wah, luar biasa Bu Aca. Itu sebenarnya aku setuju banget tuh. Sebenarnya sudah bagus sih. Terus bagaimana dengan hasilnya? Iya Bu, tapi hasilnya belum maksimal. Memang ada 2 siswa yang membacanya sudah lancar, tetapi masih tersisa 3 siswa yang belum bisa Bu. Kalau begitu, kira-kira apakah ada solusi lain tuh Bu yang dia mungkin Bu Aca bisa membuat sesuatu begitu yang di kelas yang bisa membuat siswa semakin termotivasi belajar di kelas, semakin nyaman di kelas, semakin berminatlah untuk belajar di kelas seperti membaca, seperti itu. Kira-kira apa? Apa ya kira-kira Bu? Oh iya Bu, untuk membuat siswa betah belajar di dalam kelas, saya akan membuat pojok baca Bu. Ya, membuat pojok baca yang menarik yang dihiasi dengan tulisan-tulisan edukasi dan gambar-gambar yang menarik Bu. Nah, saya setuju dengan idenya Bu Aca. Keren tuh Bu Aca. Alhamdulillah sekarang saya sedikit lega Bu, karena tadinya saya bingung untuk mencari solusi dari permasalahan saya Bu. Terus kira-kira nih, kapan mulai dilaksanakan rencana Bu Aca tadi? Yang jelas secepatnya Bu, mungkin hari Senin, karena besok kan hari Minggu. Saya akan mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pojok baca. Saya juga akan menginformasikan kepada siswa lewat WA Group untuk membawa bahan-bahan yang dibuat untuk pojok baca, Bu. Nah, kira-kira nih, kan keren tuh. Kira-kira dukungan apa yang bisa membantu Bu Aca melaksanakan rencana tadi? Agar supaya rencana membuat pojok baca ini tepat terlaksana ya Bu, tentunya Iya. saya membutuhkan dukungan dari siswa, dari kepala sekolah, dari rekan guru, dan bahkan dari orang tua Bu. Iya, betul sekali Bu Aca. Karena kegiatan yang direncanakan itu insya Allah berhasil jika ada dukungan dari berbagai pihak Bu Aca. Semoga masalahnya cepat diselesaikan ya Bu Aca. Iya, amin. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya yang sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya menjadi lega dan semoga kita bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita, Bu. Amin, 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 amin. Baiklah Bu, karena bel masuk sudah berbunyi, mungkin Ibu ada jam di kelas. Saya juga masih ada jam lagi nih. Saya ke kelas dulu ya Bu. Assalamualaikum. Oh iya Bu Aca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, terima kasih Pak. Sudah selesai kami kelompok 2.